atas waktunya, Imam. Ini titipan pertanyaan sebenarnya. Yang pertama terkait dulu yang tadi ya. Yang Mas Farhan, yang pertama LMS itu kami mendapatkan beberapa SDM kesehatan itu belum terkoneksi dengan platform sehat, terutama yang untuk ISIP sama profesi lainnya. Nah, ini bagaimana solusinya? Karena kemarin begitu mau dikaitkan dengan pelataran sehat itu belum connect lah, terganggu, server terganggu dan seterusnya. Itu beberapa kasus saya nyoba untuk yang ISIP dan profesi lainnya. Dan yang kedua, saya sendiri mengalami platform pelataran sehat. Saya mengikuti pertemuan di Bapel Kesalaman 2 minggu yang lalu. Saya sudah mengisi sampai selesai, tinggal kurang mengisi evaluasi penyelenggara. Sudah lulus, sudah ujian, lulus, tapi evaluasi penyelenggara sampai hari ini tidak bisa karena sudah terlalu banyak mengisi kuis, padahal saya belum mengisi, tidak bisa gitu. Jadi ini mohon solusinya. Dan yang ketiga, untuk instansi vertikal, Sarjito, kemudian Poltekkes, Kemenkes, itu kami mendapat aduan bahwa mereka kan untuk LMS pakai loginnya pakai e-office gitu ya. Itu ternyata belum terkoneksi, begitu dia mengikuti pelatihan, SKP-nya itu tidak keluar gitu, tidak connect gitu. Ini mohon solusinya di SKP platformnya. Kemudian yang keempat, tadi di dalam penyelenggaraan itu ada yang kurang. Mohon mungkin ditambahkan Mas Farhan, untuk lembaga yang menyelenggarakan pelatihan itu bisa ada kontak personnya yang ditulis secara lengkap. Jadi disyaratkan ketika mau menyelenggarakan pelatihan itu ada kontaknya. Saya membuka beberapa platform itu tidak ada penyelenggaranya, sehingga kalau ada kendala yang seperti ini misalnya tidak bisa selesai dan sebagainya itu tidak bisa. Saya pernah mengikuti seminar yang sudah setahun yang lalu, sampai sekarang tidak keluar sertifikatnya juga gitu. Karena ya sudah hilang itu. Kemudian yang terakhir, untuk akun harus satu sehat untuk yang SDM untuk yang nakes. Ini sekarang jadinya kayak antara ayam dengan telur gitu. Sekarang yang nakes kan harus untuk LMS tidak bisa masuk melalui LMS langsung, tapi harus melalui akun satu sehat. Masalahnya untuk masuk akun satu sehat tidak bisa karena ya dengan KTP yang belum cocok, yang belum dengan Dukcapil dan sebagainya. Sementara harus segera pelatihan. Nah, ini bagaimana, apakah tidak bisa seperti yang dulu dipisahkan aja dulu meskipun nanti disinkronisasi gitu. Jadi akun akun untuk LMS-nya sendiri tapi nanti bisa disinkronisasikan karena sampai sekarang banyak kendala yang untuk masuk ke satu sehat itu banyak sekali gitu. Kemudian untuk yang SKP tadi bagi yang hari ini kami banyak keluhan terutama yang mau habis izin prakteknya. Kami tidak hanya melayani dokter tapi juga tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini bagaimana untuk bukti kecukupan yang tidak muncul di SKP platform lah. Karena kan juga ternyata saya mencoba di tenaga perawat itu SKP platformnya tidak ada. Ini bagaimana gitu? Bagaimana cara mencukupi SKP-nya karena harus di perizinan kan tidak boleh tidak harus pakai SKP gitu ya. Dulu sewaktu pertemuan terakhir itu disampaikan bahwa akan ada upload kecukupan, tapi ternyata tadi di paparan sudah ada, tapi kayaknya hanya dokter ya, yang tenaga yang lainnya belum. Nah, sementara kan perizinan itu tidak boleh berhenti sampai bulan depan. Sekarang harus berizin ya berarti harus segera diselesaikan. Kemudian yang kedua, SKP platform itu belum terkoneksi dengan SKP yang di satu sehat. Di satu sehat itu kadang belum keluar SKP-nya gitu. Nah, ini termasuk yang 3 ranah tadi. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Ini Mas Farhan dulu atau Mas Farhan dulu. Halo Mas Farhan. Ya. Hadir ya. Ya yes. Sudah tadi saya mencoba menulis ya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Rahmat Jogja. LMS-nya belum terintegrasi dengan SKP Satu Sehat ya. Ya gitu ya Pak Rahmat. Pertanyaan kedua adalah platform sehat itu yang sudah lulus tapi belum nggak dapat sertifikatnya ya. Tidak selesai sampai prosesnya. Yang ketiga itu login pakai e-office ya. SKP-nya nggak keluar ya. Ya. Yang keempat kontak person pelatihan ya mesti dicantumkan ya Pak Rahmat ya. Yang kelima akun satu sehatnya menggunakan LMS tapi tidak bisa ya. Begitu. Ya kurang lebih seperti itu Mas Farhan. Silakan. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya.
Jin, Bapak. Jadi ini ada 5 pertanyaan begitu. Nah, yang pertama Pak, yang profesi lainnya nggak bisa ditautkan. Jadi gini, sebenarnya kalau di, satu sehat SDMK-nya itu profesinya memang harus profesi nakesnya Pak, gitu. Jadi kalau dia profesinya non nakes atau dia pilihnya yang lainnya, itu otomatis nggak muncul menu pelatar sehatnya Pak, karena dianggap bahwa peserta itu bukan nakes, karena pilihannya profesi lainnya. Nah solusinya adalah itu harus diganti dulu di satu sehat SDMK-nya profesinya Pak, begitu. Nah, kalau di, kami di Dinmutu Nakes mohon izin memang kita tidak bisa mengganti profesinya begitu, Pak. Mungkin nanti, dari teman-teman atau timnya Satu Sehat SDMK yang dapat, apa namanya, mengganti atau informasikan cara penggantiannya begitu, Pak. Tapi yang jelas adalah, eee, kalau profesi lainnya sudah pasti tidak bisa, menautkan ke Pelataran Sehat, dia harus profesinya nakes, perawat, bidan, dokter, dan lain-lainnya begitu. Kemudian yang kedua, evaluasi penyelenggara tidak bisa dikerjakan. Nah ini, jadi ini sebenarnya mohon izin Bapak, kemarin itu memang ada kendala server down begitu. Jadi, ketika server down itu memang evaluasi penyelenggaraan, evaluasi fasilitator itu memang, tidak bisa dikerjakan atau diisi lagi Pak, begitu. Nah, ini mohon izin untuk saat ini kita sedang perbaikan Pak terkait dengan evaluasi ini. Sehingga nanti kalau ini sudah diperbaiki, nanti mungkin Bapak bisa lanjutkan lagi saja materi atau kegiatan pembelajaran yang kemarin, kemudian nanti bisa, sampai, diselesaikan 100% progres pembelajarannya, Pak, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini SKP nggak keluar. Nah, gini Bapak Ibu, jadi kan kalau, untuk ASN Kemenkes itu loginnya pakai e-office gitu ya, masuk ke dalam latar sehatnya. Nah, profesinya itu adalah profesi, pegawai Kementerian Kesehatan. Jadi ini kalau secara sistemnya Bapak Ibu, agar peserta itu bisa dapat SKP, penyelenggaranya itu harus benar-benar memasukkan sasaran profesinya di kelasnya, gitu. Jadi kalau misalkan, penyelenggaranya itu memasukkan profesi perawat bidan, kemudian peserta yang masuk ke kelasnya itu adalah perawat bidan, itu otomatis dia dapat SKP. Tapi kalau misalkan yang masuk pesertanya itu adalah dokter, nah itu nggak dapat SKP. Itu secara sistem seperti itu. Nah, untuk pegawai Kementerian Kesehatan ini satu case khusus, Pak. Jadi, agar mereka bisa dapat SKP, admin penyelenggaranya itu harus mencantumkan sasaran profesinya yaitu pegawai Kementerian Kesehatan, gitu. Untuk saat ini seperti itu, Pak. Jadi, pegawai Kementerian Kesehatan itu harus memang dimasukkan, ke dalam sasaran profesi di, kelas yang dibuat oleh admin penyelenggara begitu. Tetapi ke depannya nanti akan ada, profesi jadi ada inputan profesi nakesnya sehingga ya nakesnya itu, profesi nakesnya itu yang akan, kita berikan SKP-nya, Pak, begitu. Jadi solusinya adalah nanti admin penyelenggaranya, bisa menambahkan, sasaran peserta yaitu pegawai Kementerian Kesehatan. Kemudian yang keempat, ini harus ada kontak kelas, harus ada kontak dari penyelenggara yang, tertera di dalam, deskripsi kelas. Ya, Pak, izin, Pak, kalau misalkan seperti ini memang, sebenarnya fiturnya itu sudah ada di dalam pelataran sehat, namun beberapa penyelenggara memang tidak mencantumkan nomor kontaknya gitu, Pak, nomor kontaknya di dalam, kelasnya begitu. Barangkali memang itu bisa jadi penyelenggaranya memang buat kelasnya itu secara tertutup, Pak, bisa jadi seperti itu. Jadi memang tidak diberikan nomor kontaknya, Pak. Tetapi nanti untuk kedepannya ini juga, apa namanya, penting untuk, masukan kami bahwa, nanti mungkin kita wajibkan penyelenggaranya memang harus require mencantumkan nomor telepon, sehingga kalau dia tidak mencantumkan nomor telepon, dia tidak, bisa menerbitkan kelasnya, Pak, begitu. Kemudian yang, kelima, buat akun Satu Sehat SDMK, tidak bisa karena nama lengkap tidak sesuai. Nah, iya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, Pak, terkait dengan pembuatan akun gitu. Karena sebenarnya ini kan kita integrasikan dengan database di Dukcapil, Pak, begitu. Tetapi begini, sebenarnya NIK-nya sudah ada di Dukcapil, NIK-nya sudah tertera, namun nama lengkapnya kadang-kadang tidak sesuai. Ini mohon izin, Bapak. Contoh case yang saya temui atau yang sering saya temui. Jadi misalkan di belangko KTP saya tuh Pak namanya Farhan Yugarpasi. Tetapi di database Dukcapil itu nama saya Farhan Yugarpasi SPD, jadi ada gelarnya. Nah gitu. Sehingga yang di Satu Sehat mungkin coba saja nama lengkapnya pakai gelar Pak begitu, pakai gelar atau singkatannya seperti apa begitu Pak. Atau juga kemungkinan besar si pesertanya itu atau nakesnya itu sudah pernah, mengupdate profilnya ke Dukcapil Pak begitu. Jadi sebenarnya data yang diambil di dalam Satu Sehat itu, coba saja menggunakan data lama, pakai nama lama, bukan nama yang, memang sudah diupdate di Dukcapil gitu.
Nah, saya juga beberapa kali menemukan case seperti itu. Saya coba menggunakan data lama yang sebelum diupdate ke Dukcapil, itu bisa, Pak. Itu bisa masuk ke dalam satu set SDMK-nya, gitu. Nah, ini saya kurang tahu ya, Bapak Ibu mohon izin terkait dengan pengupdatean nama di Dukcapil itu seperti apa, begitu ya. Yang jelas mungkin secara teknis saya bisa sampaikan solusinya seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak Imam. Terima kasih. Baik, Pak Rahmat ada komen, silakan. Mungkin yang pertama itu yang bukan profesi lainnya, tapi dokter ISIP. Dia profesinya dokter, tapi dokter ISIP. Begitu mau connect ke SKP LMS-nya itu dia gangguan begitu, servernya gangguan. Oh, oke, baik. Kemudian Ya, yang Pak. Sarjito itu, yang Sarjito Pak, tadi yang pegawai Kemenkes dan Sarjito itu kan pegawainya 6.000 orang, semuanya dokter dan nakes lainnya. Kalau kemudian harus yang pelatihan kemarin bagaimana? Apakah harus dihilang karena harus menyelesaikan yang besok? Ini kan kasihan juga, mereka sudah ikut pelatihan selama ini ternyata tidak bisa dipakai untuk pengajuan. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi gini Pak, yang terkait dengan tautkan itu ada beberapa kemungkinan sih begitu. Kalau yang tadi pertama ya, yang saya sampaikan kalau profesi lainnya itu sama sekali tidak bisa Pak ya, karena dianggap tidak nakes. Kemudian kedua, kalau misalkan memang sudah diklik tautkan pelataran sehatnya tetapi ada tulisan network error atau terjadi gangguan, itu kemungkinan besar pada saat pesertanya klik pelataran sehatnya itu sedang gangguan di server down begitu. Itu kedua. Yang ketiga, mungkin nakesnya gitu ya, dokternya sudah klik pelataran sehat, tetapi sudah berhasil gitu ya login SSO berhasil begitu. Nah, tetapi itu tidak muncul pelataran sehatnya. Nah, itu coba di browsernya itu ada pop-up blockernya Pak. Pop-up blockernya itu di-enablekan dulu, sehingga nanti bisa dibuka pelataran sehatnya Pak begitu. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan SKP, gini Pak, sebenarnya kalau dari kami itu bisa kita fasilitasi namanya sinkronisasi SKP. Jadi nanti mohon saja diberitahukan, diinfokan ke admin penyelenggaranya, input saja ke link helpdesk Ditmutunakes gitu. Jadi pasti kalau admin penyelenggara paham gitu, paham ada kita kasih ada link helpdesk-nya Pak. Nah, mereka mohon masukkan data-data peserta yang tidak dapat SKP-nya seperti apa, masukkan ke link helpdesk, nanti kita bantu sinkronisasi SKP sehingga peserta yang sudah masuk yang pegawai Kementerian Kesehatan itu nantinya juga akan dapat SKP yang sama Pak begitu. Baik Pak Rahmat, oke, sudah puas cukup? Siap. Oke, saya pertanyaan buat Mas Dr. Indra ya. Ini pertanyaannya sapu jagat. Ini kebetulan di WA saya juga masuk dari Jatim, Jateng, Gorontalo. Ini pertanyaannya adalah ini, bukti platform ya, bukti kecukupan yang tidak muncul di SKP platform itu kenapa itu Pak Dedok? Kenapa Dedok? Oke, ini saya coba menjelaskan. Mungkin tadi sudah saya sampaikan di awal ya terkait hal ini. Data yang ada di Kementerian Kesehatan adalah data yang diberikan oleh organisasi profesi ke kita. Karena kita nggak mungkin punya data yang tiba-tiba ajaib ada di kita nggak pernah dikasih ke kita, gitu ya. Kalau datanya tidak ditemukan di Kementerian Kesehatan, tadi saya sudah sampaikan juga di awal bahwa sebentar. Datanya tidak ditemukan di Kementerian Kesehatan atau tidak tercukupi, contohnya gitu ya. Ini contohnya ini seperti ini. Ada dua. Satu, datanya tidak pernah ada di profesi, padahal waktu database di batas akhir pengumpulan database ke Kementerian Kesehatan itu 29 Februari 2024. Jadi kalau datanya dia tidak diupdate di profesi sebelum 29 Februari 2024, dan baru sekarang dia update datanya, yang nggak akan pernah bisa terbawa, karena database-nya sudah ditarik pertanggal 2 Februari 2024. Itu kalau tidak ditemukan. Karena kan kita nggak tahu siapa dokter yang praktik, siapa perawat yang berpraktik, dan yang berpraktik gitu ya. Jadi semua ditarik dari data profesi. Karena kita ngobrolin SKP ini, ngomongin terkait dengan SKP. Dan SKP itu selama 5 tahun terakhir dikumpulkan di profesi masing-masing. Tidak pernah ada di Kementerian Kesehatan. Jadi data itulah yang kita ambil. Dengan tujuan apa? Biar fair bahwa teman-teman yang udah ngumpulin SKP-nya tetap terhitung. Kementerian Kesehatan bisa aja bikin
kebijakan keras gitu ya, misalkan udah mulai dari nol lagi semua Kemenkes, semua data nakes ditemukan, tetapi kita mulai dari nol. Wah, nanti rame tuh. 5 tahun terakhir udah ngumpulin, udah ngeluarin duit, tiba-tiba ada orang yang nggak pernah ngapa-ngapain, cukup SKP-nya. Coba, kan nggak fair. Jadi kita juga sudah pertimbangkan banyak hal. Jadi hal itulah yang kami lakukan. Lalu bagaimana datanya ditemukan dok kayak gini, tapi nggak cukup, tapi saya yakin saya cukup dok. Oke, mungkin saja dokter update-nya, kapan dok terakhir dokter update? Kemarin dok, baru saja kemarin saya update. Ya kemarin, bulan April. Kan datanya dikasih kita 29 Februari dok. Kalau gitu dokter kasih bukti kecukupan SKP-nya ke kami. Tadi yang sudah saya sampaikan contoh-contohnya bisa diupload di pencarian data. Di sini di bawahnya itu ada link pengirimannya, bukti kecukupan SKP yang benar. Buktinya yang benar kayak ini ya. Yang ini ada SRCOM-nya, kalau dia memang buktinya jadi SERCOM atau STR yang masih aktif baru terbit 2023 Agustus gitu ya, kalau nggak salah November pun masih ada yang terbit, masih ada masa berlakunya. Ada yang contoh bukti surat dari keterangan dari OP-nya bahwa dia sudah cukup, ada SERCOM dia baru lulus, bahkan bukti screenshot dari aplikasi si OP-nya dia sudah cukup di sana, itu bisa diserahkan ke kita. Kalau itu dikirimkan, maka kami akan bisa sesuaikan datanya menjadi cukup. Jadi prinsipnya sebenarnya seperti itu. Jadi database yang masuk kita sudah lumayan banyak, sebenarnya ada sekitar 700.000 gitu ya, dari total 2 juta nakes yang aktif mungkin, yang praktik mungkin sekitar 1,2, 1,3 nakes medis yang berpraktik gitu ya. Dan saya yakin pasti banyak yang belum. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa banyak sekali teman-teman yang tidak update dengan ini. Dan mungkin dulu juga belum semuanya menggunakan sistem informasi, jadi data yang ditarik oleh OP tidak semuanya diberikan ke kami. Jadi kira-kira kondisinya seperti itu. Lalu bagaimana nih kalau dia tidak bisa upload tadi ya, tidak sempat buktinya uploadnya di mana. Sementara ini yang bisa itu dokter gigi dan bidan 3. Jadi yang bisa masuk ke sini, yang bisa masuk ke dalam SKP platform untuk input manual dan mentautkan akun di SKP platform itu baru dokter gigi dan bidan. Mulai minggu depan ada perawat, apoteker, dan gizi kalau nggak salah. Saya lupa listnya karena kami harus koordinasi dengan teman-teman di Satu Sehat gitu ya untuk membuka akses. Karena semua aksesnya melalui Satu Sehat. Jadi datanya tuh tidak ada duplikasi, nggak di pelataran sehat dibilang tanggal lahirnya tanggal tahun 80, di sini dibilangnya ngakunya 90, di sini enggak. Satu data yang nikah kita pakai sama. Data profesinya sama semua. Kalau bilang SIP-nya sekali tanggal segini habisnya, di kita juga sama habisnya sama. Jadi semuanya sinkron, satu data, tidak lagi ada acak-acak data semua. Jadi ini yang bertahap memang dilakukan. Terus bagaimana dong dok, saya perawat nih, udah mau habis semuanya. Makanya kami minta di link kami itu ada sebenarnya isian ini juga nih. Di skp.kemkes.go.id ada Google Form yang bisa diisi sebenarnya. Isinya juga sama, isinya cuma nama lengkap, NIK gitu ya, keterangannya singkat, terus buktinya. Cuman kadang-kadang ngasih buktinya itulah yang salah-salah. Buktinya dikasih yang ini. Ini dok, ini buktinya saya udah cukup. Iya betul, tapi cukupnya buat praktek kapan ini? Ini sampai 6 Agustus 2024. Yang bukti yang benar adalah yang bukti memang kamu mau perpanjang 2024 sampai sana, mana bukti sudah cukupnya. Itu yang diberikan gitu. Karena ini ya yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kemarin saya sudah beberapa mohon maaf. Koordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan, khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Itu banyak yang koordinasi langsung ke saya. Jadi kalau mereka langsung japri, tanya, Dokter Indra mohon maaf, kami butuh konsultasi karena banyak nakes yang tidak terdata. Kalau ada waktunya tepat kita bikin Zoom, saya biasanya bikin Zoom 30 menit, saya jelaskan kondisinya, lalu mereka buatkan Google Form ini, dikirimkan ke kami. Yang dikirimkan tuh respons Google Sheet-nya dikirimkan ke kami, nanti kami langsung selesaikan di sana sesuai dengan periode waktu. Kami akan cari yang SIP-nya akan habis lebih dahulu untuk kami selesaikan. Jadi ini yang kita lakukan. Ini pun bisa diakses di skp.kemkes.go.id, di menu pencarian itu ada Google Form yang bisa diisi. Itu untuk teman-teman yang memang belum bisa akses di SKP platform. Jadi itu kami sediakan.
Tentunya tidak mudah Bapak Ibu karena bisa dibayangkan dulu ini dikerjakan di profesi, profesi kita tercatat ada 80 kolegium. Jenis profesinya yang tercatat sementara gitu ya 80, itu masing-masing punya pengurusnya, punya P2KB-nya, tersebar di seluruh cabang dan lain-lain. Sekarang semua ada satu pintu melalui sistem. Sekarang pasti kita akan kewalahan karena satu tim Kemenkes tidak akan bisa menyelesaikan ini sendiri. Makanya saya selalu kerjasama dengan tim-tim di kabupaten, bahkan profesinya sendiri untuk bantu kami mengirimkan data-data yang tidak terkirimkan kepada kami untuk bisa kita perbaiki. Karena ke depan ya nanti pada saatnya habis tahun, sudah habis data-datanya selesai, tidak perlu lagi ada manual melalui sistem, pasti ini juga akan berkurang data-data yang hilang. Kira-kira begitu Pak, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Ya, yang satu lagi nih Dok nih, yang SKP platform belum terintegrasi dengan Satu Sehat. Ini maksudnya apa nih Mas Rahmat nih? Apa kendala jaringan kah? Oh, pelataran sehat ya? Bukan, yang ya tadi kan yang di Satu Sehat itu kan yang perawat belum ada, SKP platformnya belum ada. Oh, belum muncul. Iya. Berarti tadi sudah jelaskan ya? Ya, tapi udah jelas ya tadi ya? Ya, Udah clear ya? Kalau yang sekarang yang sudah muncul tombol SKP platform di sebelah kirinya ini baru dokter gigi dan bidan gitu. Karena memang kita lagi integrasi data. Makanya di skp.kemkes.go.id kita berikan tutorialnya sama seperti yang ini mungkin tapi dengan penjelasan. Jadi walaupun belum bisa akses ke Satu Sehat ke SKP platform atau Satu Sehat SKP, itu diminta perbaiki dulu datanya dari sekarang semua teman-teman itu. Jadi jangan nungguin udah bisa baru panik benerin lagi ketemu ini gitu. Jadi untuk mencegah tidak ketemu ini, ya cek aja data pekerjaannya. Oh iya bener nih, saya masih ada data yang tanggal berakhir SIP-nya nggak ada. Oke deh, saya edit dulu dari sekarang gitu. Kita perbaiki dulu datanya karena kadang-kadang kita lupa perbaiki data padahal dulu kan kita repot ya perbaiki data harus ke sana kemari, sekarang bisa langsung perbaiki datanya di sini. Ini ya, yang penting buat SKP platform itu adalah data dia sebagai dokter gigi, perawat bidan sebagai nakes medis yang aktif, yang tempat bekerjanya aktif ya, status bekerjanya di tempat itu aktif, dia bukan sudah nonaktif, dan data SIP-nya jelas, lengkap. Kalau ini nggak lengkap nih, dia sudah tervalidasi tapi dia nggak ada tanggal berakhir SIP-nya. Kenapa sih butuh tanggal berakhir SIP? Karena data terakhir berakhirnya STR dan Serkom itu, apalagi udah STR seumur hidup, nanti semua kacau kan, sudah seumur hidup. Nanti ada yang izin prakteknya bisa sampai 2099 itu udah agak repot. Jadi ini harus dilengkapi. Jadi bagi yang belum punya akses ke SKP platform, bisa lebih dulu lengkapi dulu, jadi pada saat nanti sudah fiturnya terbuka, tinggal akses. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih Dokter. Jelas ya Pak Rahmat ya? Baik, ada penanya lagi silakan. Ya, silakan Bu. Mas Bangkit, Bu. Terserah deh. Ya, Ibu yang di tengah. Silakan. Mungkin tadi laki, perempuan, baru laki-laki lagi. Oh iya. Ya. Selang-seling. Silakan. Kalah ya Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu dari Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung. Ini sama juga ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman. Salah cantum pada saat upload sertifikat, di bawah atau sebelum Februari 2024, pilihannya itu hanya nasional dan internasional. Apakah jika kami yang melakukan pelatihan di tingkat provinsi yang penerbitannya Setpelkes yang terakreditasi salah satunya itu dengan Ciloto. Jadi hanya melakukan MOU kerjasama kayak gitu. Kami sudah pernah melakukan upload sertifikat yang di bawah Februari 2024. Cuma sampai saat ini belum diverifikasi. Yang ingin kami tanyakan berapa lama untuk memverifikasi hal tersebut kayak gitu kan. Sedangkan itu memang untuk kebutuhan mereka SKP teman-teman Nambet dan Nakes terutama bagi dokter dan dokter gigi. Terus yang selanjutnya terkait dengan untuk SKP platform, oh ya itu yang sudah saya tanyakan tadi. Yang terkait verifikasi terhadap pengajuan SKP berapa lama. Terus yang kedua terkait dengan SIP. Kita sudah tahu bahwa untuk SIP keempat bagi tenaga kesehatan, terutamanya dokter spesialis ataupun subspesialis,
itu SIP-nya ditandatangani oleh Kementerian Kesehatan. Namun ada di kabupaten kita dia hanya menggantikan gitu ya Pak ya, menggantikan sekitar 3 atau 4 bulan di kabupaten sebelahnya. Apakah itu penerbitan surat tugasnya itu ke Kementerian Kesehatan atau hanya cukup kami di provinsi saja? Karena itu penerbitan SIP-nya atau surat tugasnya itu tidak sampai jangka waktu 1 tahun gitu. Mereka hanya menggantikan karena kebetulan dokter spesialis atau subspesialisnya yang ada di tempat itu dia melaksanakan ibadah haji gitu. Waktu itu petugas haji ya Pak ya. Petugas haji yang dimana petugas haji itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan dia tidak ada di tempat dan digantikan oleh dokter spesialis yang ada di kabupaten sebelahnya itu. Kayak gitu kan, jadi untuk surat tugasnya itu apakah kami tetap mengajukannya ke Kementerian Kesehatan atau hanya cukup kita dari Dinkes Kesehatan Provinsi yang mengeluarkan surat tugas. Mungkin itu saja kendala-kendala yang kami hadapi di provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab yang nomor 1 ya Bu. Nomor 2 mungkin nanti ada yang bisa bantu dari teman-teman SS KKI, SS Konsil. Jadi masa waktu verifikasi kita itu kita dahulukan buat teman-teman yang memang sudah mau habis dalam waktu 6 bulan Bu. Jadi memang kita prioritaskan itu. Jadi banyak yang komplain juga, saya tanya dokter, kapan sih selesainya dok, SIP-nya dok? Masih tahun depan sih dokter Indra. Oke dok, mohon sabar dulu gitu ya, karena verifikasi kita cukup banyak dan berkasnya, dan kami harus hati-hati. Karena mohon maaf ya dok, ya Bapak Ibu semua ya, kadang-kadang kita juga mau bantu teman-teman nakes medis gitu ya, rekan-rekan sejawat, tapi kadang-kadang juga iseng gitu ya. Jadi mereka upload tuh kertas koran, kertas kosong diupload sama dia, tulisannya 4 SKP, dah nggak ada sertifikatnya, di-upload kertas kosong aja. Itu kalau saya fotoin, saya lapor ke pimpinan tuh mereka ketawa gitu. Kadang-kadang kita juga bingung, ini pada mau ngapain sih gitu ya. Jadi kita coba bantu. Makanya pimpinan memang tidak mau lagi di proses upload, semuanya seamless lewat Pelateran Sehat. Jadi tidak ada lagi orang yang bikin sertifikat palsu sama dia di-upload, karena semuanya udah masuk lewat Pelateran Sehat. Tapi kan di peralihan ini kita masih harus akomodir, karena masih banyak sertifikat yang memang bisa harus diakui dulu. Karena kalau nggak kasihan, sudah ngumpulin lama-lama. Jadi proses itu panjang Bu, dan kita melakukan verifikasi berkas itu, satu orang dokter saja misalnya, dia tuh bisa upload sampai 234 berkas, itu banyak sekali. Kita sudah dibantu dengan sistem AI sebenarnya, ada sistem kita yang bisa baca, dia berapa SKP, sekian-sekian gitu ya. Tapi ada yang tidak terbaca itulah yang harus kami cek, yaitu kadang-kadang kertas koran dia upload, kertas kosong dia upload, jadi kita kesulitan tuh, agak bingung gitu ya. Ada sekian persen, ada aja yang seperti itu. Bukti kegiatan pengabdian masyarakat bukan sertifikat atau surat tugas dari dinas, tapi yang diupload fotonya dia lagi melakukan kegiatan ya. Saya juga nggak tahu tuh kegiatannya kapan, tanggal berapa gitu ya. Itu kadang-kadang butuh waktu. Jadi memang, tetapi sekarang sudah semakin cepat Bu, karena memang kami sudah dibantu oleh beberapa tim untuk melakukan verifikasi. Jadi insya Allah kalau dicek mungkin berkas-berkasnya sudah ada yang terverified. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh provinsi, dinas kesehatan itu diakui? Nasional itu dalam konteksnya bukan level pusat, bukan, tapi dalam negeri. Jadi kalau dilakukan oleh cabang, profesi gitu ya, perhimpunan, kolegium, dinas kesehatan, baik itu provinsi maupun kabupaten, ya itu nasional. Kalau internasional itu maksudnya dia mungkin ikut seminar di luar negeri dan lain-lain. Jadi tentu diakui. Lalu bagaimana maksudnya dengan seluruh kegiatan yang dilakukan sebelum tanggal 1 Maret 2024, setelah tanggal 1 Maret 2024 harus melalui Pelateran Sehat. Itu mencegah tadi. Jadi kami tidak mau lagi ada kegiatan-kegiatan, kebijakan pimpinan tidak mau lagi ada kegiatan yang dilakukan tidak melalui Pelateran Sehat. Jadi kalau yang sebelum itu diupload kegiatannya, ini buat pembelajaran ya, yang kegiatan-kegiatan pembelajaran, ranah pembelajaran. Tapi kalau pelayanan, Pengmas tentu ya tetap berjalan gitu ya, ini ranah pembelajaran. Kalau pelayanan tentu adalah dia bisa, kalau yang sekarang dikerjain masa nggak diakuin gitu ya, itu tetap diakui. Tapi untuk ranah pembelajaran itulah yang harus diupload. Karena kalau tidak nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terdata oleh Kementerian Kesehatan. Karena kan tujuannya sebenarnya adalah
kita itu punya satu data yang besar, tenaga medis yang sudah, contohnya saja, sudah melakukan pelatihan BTCLS itu ada di mana sih? Tersebar di mana sih? Saya ingat banget waktu saya gabung di timnya Pak Menteri cuma tanya satu ke saya, Ndra, ada bencana di sini, ada pandemi di sini. Gue pengen tahu dokter mana di Indonesia, ada di mana yang sudah ikut pelatihan ABC. Kita nggak punya datanya di Kementerian Kesehatan. Pak Menteri cuma bilang, oh oke, jadi lo Kementerian Kesehatan hang jebat. Jadi cuma ngurusin semua anggarannya hang jebat saja, bukan ngurusin Indonesia. So, that's why kita rubah sistemnya, kegiatan boleh dilakukan oleh siapapun, asalkan mereka terakreditasi, baik itu profesi, dinas kesehatan, lembaga, selama dia sudah terakreditasi, tapi harus lewat satu pintu, lewat pelataran sehat. Sehingga semua terdata, kita tahu dokter mana sih yang ahli trauma, ada di mana sih, oh ternyata nggak ada yang sudah terlatih di Aceh, oh yang di Jayapura nggak ada. Dengan begitu, saya sebagai tim P2KB punya kewajiban, oke, berarti pelatihan selama ini terkonsentrasi di provinsi ini. Yang sana nggak dapat. Pada saat ada anggaran pelatihan ke saya yang diberikan oleh negara, saya harus alokasikan ke daerah-daerah yang nggak pernah dapat pelatihan itu. Saya kerjasama sama dinasnya, sama profesinya. Seperti besok saya akan bikin kerjasama pelatihan dengan teman-teman di profesi di Kaltara, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku. Karena saya tahu di situ nggak pernah dapat pelatihan itu. Kalau sebelumnya kita nggak pernah tahu, Bu. Jadi that's why semua lewat sini. Jadi prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Jadi kalau yang sebelum 1 Maret itu kalau yang pembelajaran, tapi kalau yang pelayanan tentunya boleh diupload setelah 1 Maret. Karena kita tidak mau kegiatannya saja. Berapa lamanya? Sekarang memang kemarin sempat tersendat-sendat karena cukup banyak berkas yang masuk gitu ya. Bahkan ada yang datang ke kantor bawa berkas sertifikat banyak banget gitu ya, dan itu juga tidak memungkinkan untuk dilakukan tapi melalui sistem. Tapi yang kita dahulukan adalah yang 6 bulan SIP-nya mau berakhir. Ya, karena pasti baru mulai mau izin perpanjangan kan tuh ya di situ ya. Tadinya mau kami cut off di 1 bulan. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, saya sedikit saja. Ini kadang-kadang banyak yang bertanya juga. Kadang-kadang orang komplain itu aneh-aneh ke saya gitu ya. Jadi ada yang tertulis belum tercukupi, dia komplain, jelas lah dia ngerasa tercukupi tapi belum cukupi dia komplain. Tapi banyak juga yang sudah tercukupi, terus dia komplain ke saya, Dokter Indra, saya itu belum cukup, kenapa ditulis cukup? Waduh, ini unik juga nih gitu ya. Padahal saya dapat datanya apa adanya dari profesi gitu. Dia nggak mau dia diuntungkan sendiri. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Bapak Ibu nanti mungkin di dinas akan sering menemukan bahwa dia cukup, tapi perhatikan dia periodenya kapan. Dia cukup ini untuk periode 2023 sampai 2028. Padahal dia komplain ke saya, dia ngerasa bahwa, Dok, saya belum cukup kok, Dok. Saya masih sedikit loh SKP yang saya kumpulkan. Nah, ini salah persepsinya lagi. Ini adalah periode SIP, ini adalah status kecukupan SKP untuk dia praktek di sini. 9 April 2023 sampai 8 April 2028. Sementara dia harus ngumpulin SKP di 2023 sampai 2028 untuk perpanjangan di 2028 dan 5 tahun ke depan. Itu yang belum cukup. Jadi kalau yang cukup di sini adalah SKP yang dia sudah kumpulkan di 2018 sampai 2023 berarti. Gitu ya. Untuk bisa praktek di sini. Cuman karena dia ngeliat gini dia ngerasa, Dok kok udah cukup ya, ini saya belum cukup loh. Sekarang nih ada buktinya, Dok, saya masih sekian persen. Iya betul, coba dokter baca lagi di SKP platform. Itu buat kapan? Buat 2028, buat 2008 ke depan. Kalau yang cukup di sini ini untuk dokter praktek ini, karena mungkin masih 2028 yang masih panjang kan, yang mungkin aja dia baru dapat 1 tempat praktek lagi, mungkin baru dapat tempat lagi, kan akan butuh bukti ini gitu loh. Jadi ini akan berubah pada saat dia udah mau habis 6 bulan, nah itu baru ganti tuh. Itulah SKP yang dia kumpulin untuk perpanjangan. Makanya dia beda nih. Di sininya, Dok, di sini saya tercukupi. Kok di SKP platform saya di dalam sini? Baru 33 SKP-nya. Ya ini nggak nyambung gitu ya. Yang di sana buat kapan, yang ini buat kapan. Inilah makanya dia kadang-kadang bingung.
kok di pencarian saya cukup ya dok? Di sini saya baru 33 loh dok. Dok tolong dibaca lagi itu buat kapan. Jadi inilah yang kadang-kadang salah persepsi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait ini bisa juga membantu menjelaskan gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa menginformasikan. Mungkin gitu ya Bu sebentar ya. Tapi kalau terkait dengan surat tugas, saya kurang paham Mungkin nih Mas kita skip dulu soalnya ya. terkait dengan ini ya Bu Ratu ya. Kita skip terkait dengan surat tugas izin, ya. Pak. Ya silakan. Dokter, yang terkait dengan sertifikat internasional ini, kita kan ada beberapa dokter spesialis ataupun dokter spesialis yang sedang melanjutkan pendidikan ke subspesialis, yang di mana beliau juga kadang ada seminar-seminar yang dilakukan di internasional ya, di luar negeri. Apakah nanti itu sertifikatnya itu yang di mana sertifikat itunya hanya untuk menunjang kompetensi dia sebagai dokter spesialis ke subspesialis ya dok ya, itu hanya sebagai persyaratan agar mereka pembelajarannya itu salah satu syaratnya harus dia mengikuti seminar di luar negeri misalnya kayak gitu. Apakah sertifikatnya itu berlaku untuk pengajuan SKP-nya juga kayak gitu? Ya, berlaku. Jadi semua pembelajaran, jadi kalau nggak salah ada di sini ya, mohon maaf, saya jadi lari-lari slide-nya nih sebentar. Kelihatan di sini, oke. Nah, jadi bahkan kegiatan-kegiatan yang dia modelnya riset, publikasi ilmiah gitu ya, selama dia sekolah, dia mengikuti seminar di luar negeri, mungkin workshop dan lain-lain, itu termasuk, bisa dimasuk. Dan yang nilai juga bukan kami, nanti ada kolegium yang akan nilai. Dia upload saja di situ. Nanti kalau dia memang sekolah di luar negeri ya berarti skalanya internasional, tinggal ditulis kan ada pilihannya kan internasional atau nasional, tinggal diupload, alasannya apa, SKP-nya berapa gitu ya. Kalau dia nanti SKP-nya pun akan direview oleh penilai bahwa oh ya ini benar nih relevan atau tidak relevan dengan kompetensinya ya. Nanti kalau tidak relevan pasti ditolak, tapi kalau dia relevan pasti ditolak, pasti di-approve, akan ada catatan. Tapi dinilai. Selama itu dia kegiatan pembelajaran dinilai. Kira-kira gitu Bu. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama Ibu. Baik, lanjut ke Pak Bangkit, silakan Pak. Mungkin Pak Bangkit dulu ya Bu. Iya. Baik, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ke Mas Farhan. Jadi Mas, kami sempat ada permasalahan tentang pengetikan nama ketika dipanggil di Satu Sehat SDMK memang harus sesuai dengan pengetikan dulu ketika terekam di SISDMK ya. Ada yang dengan gelar, huruf besar, huruf kecil, gelar melaksanakan satu ibadah gitu dan lain sebagainya. Dan setelah masuk memang nama tersebut tercantum. Jika di Satu Sehat SDMK kami sudah ada solusi, ada jejaringnya, kita lapor ke koordinator provinsi, ke PJ provinsi, itu bisa dibantu. Tapi sayangnya di LMS-nya yang belum terupdate. Nah itu yang tidak bisa diakses oleh tim SISDMK karena data yang dari SISDMK sudah masuk ke LMS, tapi ketika yang bersangkutan ingin merubah namanya yang ada gelarnya tadi ingin sesuai dengan KTP di akun di LMS itu diabu-abuin. Nah mungkin mohon bantu nanti solusinya seperti apa. Itu untuk Mas Farhan. Yang lainnya adalah untuk Dr. Indra. Ini penegasan, semoga terdengar semua di ranah yang daring juga Pak Indra. Jadi sistem SKP ini nggak berubah ya. P2KB profesi kita yang dulu itu tetap sama dan tetap dipakai. Ada pendidikan, ada pelayanan dan lain sebagainya. Scoringnya juga sama. Jadi jangan sampai ada anggapan mau berapa ratus seminar pun yang diikutin, ya tetap 50 karena memang ada standarnya, begitu kan? Ya. Dan pelayanan dan proporsi pelayanan itu memang yang paling besar. Hanya saja mungkin sekarang dimigrasikan yang tadinya adanya di P2KB masing-masing OP, jadi berpindah ke mutu yang dibantu oleh kolegium dan konsil, begitu kan? Ya. Ya, semoga pada denger ya Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang dengar dari Jawa Barat. Jadi jangan sampai ada persepsi bahwa seolah-olah
standar profesinya itu lepas gitu, padahal tidak kan, sama Tidak, sekali tidak. tidak sama Gitu. sekali. Bahkan yang di konsil dan di kolegium adalah teman-temannya sendiri juga yang profesi, Betul. gak mungkin orang lain yang tidak mengetahui Keilmuannya. bagaimana seorang memverifikasi nilai atau bukti eviden dan lain sebagainya. Itu penegasannya. Ya. Yang kedua, kalau misalkan belum ditemukan nih, karena memang setelah saya dengar cerita dari salah satu OP, ada beberapa orang yang sudah jadi anggota profesi yang belum memenuhi kewajibannya sebagai anggota sebelum 29 Februari, memang datanya tidak dimigrasikan terlebih dahulu. Ya. Agar yang bersangkutan bisa memenuhi kewajibannya sebagai anggota OP. Nah, apakah nanti akan dibuka periode lagi, penarikan lagi, atau memang langsung saja ke platform Satu Sehat itu mungkin. Yang selanjutnya adalah profesi lain di luar dokter perawat yang mungkin terakses oleh RME seperti gizi, counseling dan lain sebagainya. Kalau yang bersangkutan nanti upload borang-borang di P2KB, penilaiannya seperti apa? Terus juga yang terakhir ini tentang paradigma. Ada paradigma bahwa terutama yang dokter yang SIP-nya lebih dari 1, itu karena ada pekerjaan yang aktifnya lebih 1, itu sangat sulit untuk bisa terpenuhi. Padahal kalau dari gambaran adalah tercukupinya itu ada periodenya kan. Berarti kan yang dulunya tercukupi itu memang untuk STR yang dulu atau SIP yang dulu, sedangkan yang sekarang masih berproses gitu. Jadi mohon sedikit penjelasan lagi sehingga kalau misalkan oh iya mungkin gara-gara saya ada 3 tempat praktek ya jadi saya nggak tercukupi. Nah, apakah itu paradigma yang benar atau salah juga mohon penjelasan. Terima kasih, Mainda, mohon jawabannya. Mungkin Mas Farhan dulu kali ya. Mas Farhan, halo. Ya, Mas. siap. Ya, Mas ya Heri. Mas. Ya, terkait yang belum terupdate tuh Mas, silakan Mas. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, izin ini sebenarnya teknis Pak ya. Ini teknis begitu. Memang kalau sekarang itu pengupdatean data itu dari sumbernya Pak, entah itu dari Satu Sehat SDMK-nya atau dari e-office-nya begitu. Nah, ini sebenarnya perlu dicek juga sih Pak, perlu dicek juga di pelatarannya itu bagaimana untuk namanya, apakah dia sudah terupdate atau tidak begitu. Nah, kalau belum terupdate itu biasanya memang ada ya teknis ya API dari si mungkin dari Satu Sehat atau e-office-nya yang memang dari pelatarannya itu nggak ngambil secara otomatis Pak begitu. Kalau seperti itu biasanya sih coba dikirimkan ininya sih Pak, NIK-nya gitu, NIK dan nama lengkap si teman-teman nakesnya itu agar bisa dicek Pak begitu. Jalurnya kemana Pak? Kalau jalurnya itu sebenarnya ini berarti Satu Sehat SDMK-nya itu sudah terupdate Pak ya namanya? Sudah diperbaiki. Contohnya ada namanya Dini Aprianti, padahal nama aslinya itu Dini Apriani. Nah, di Satu Sehat SDMK-nya sudah dibantu di update sesuai dengan KTP, tapi di LMS belum terupdate gitu. Apakah ini memang tidak otomatis atau memang harus atau di server atau di adminnya LMS gitu yang dirubah gitu? Oke, baik Pak. Ya, secara teknis kalau dari kami pun juga ini sebenarnya tidak bisa update langsung Pak ya. Ini harus diupdate dari database belakang dari tim pengembang gitu. Tetapi ini nanti kita coba cek lagi terkait API-nya Pak. API-nya ini apakah sudah otomatis langsung, karena begini, biasanya kalau dari Pelataran Sehat itu ngambil langsung dari data peserta yang pada saat pertama kali dia buat create Satu Sehatnya Pak begitu. Kalau misalkan memang ada pengeditan nama, nah ini saya coba cek kembali sih Pak, telusuri kembali itu apakah API-nya itu udah otomatis ngambil gitu dari data yang sudah diupdate Satu Sehatnya Pak. Ini di Pelataran Sehatnya Pak begitu. Yang harus dicek. Baik, berarti kita tinggal mendorong kawan-kawan untuk lebih bersabar lagi sampai dengan sistemnya lebih baik lagi. Terima kasih Mas Farhan. Siap. Oke. Saya izin pakai ini ya. Kayak lebih mudah kita memahami visual juga. Oke. Ini kayaknya saya malah dibantu dijelaskan tadi sebenarnya. Saling menjelaskan yang menegaskan. Jadi memang betul tidak ada perbedaan konsep dari sebelumnya gitu ya. Cuma memang penyederhanaan model dan lain. Kalau biasanya dulu
Di dokter itu kalau nggak salah 5 ranah dia, 5 ranah. Cuma prinsipnya sebenarnya di dokter gigi itu 2 ranah ya atau 3 ranah saya lupa gitu ya, 3 ranah itu juga ada di profesi lain, bahkan dulu cuma 1 ranah pembelajaran aja, tidak ada itu. Nah sekarang disimplifikasikan sebenarnya untuk yang 5 ranah jadi 3, tapi bagi nakes lain mungkin yang loh sekarang ada pelayanan ya, ini seperti apa ya, padahal buktinya sebenarnya sederhana saja, dia melakukan tindakan apapun sesuai profesinya itu bisa jadi bukti. Sebenarnya prinsipnya adalah penjagaan kompetensi itu namanya CPD, kalau dihitung di konsepnya CPD yang benar itu dia penjagaan kompetensinya tidak bahkan tidak hanya dari segi pembelajaran tapi juga dipenuhi dari pelayanan. Karena yang kita perlu pastikan kan adalah orang juga belajar tidak hanya tahu teori tapi juga praktiknya bisa dilakukan dengan baik, sehingga 3 ranah ini disampaikan. Di masa peralihan ini SKP yang dipenuhi dari ranah-ranah sebelumnya yang mungkin lebih banyak itu ya tetap bisa diakui di sini, tidak jadi masalah. Toh dia pasti bisa lihat itu masuk ke ranah profesionalisme atau pembelajaran atau pengabdian masyarakat. Dan kami pun sementara tidak memfilter dulu persentasenya bahkan kalau sekarang, karena kan yang didapat di profesi juga mungkin sudah beragam nilai angka SKP-nya, sehingga itu tidak kita kunci dulu. Jadi nanti ke depan pada saat semua sistemnya sudah integrate, sistematis, itu bahkan pembelajarannya saja Mas, itu nanti akan ada persentasenya. Jadi kan kalau di sini pembelajaran 50-60% gitu ya, contohnya dari 100 berarti dia 50-60 SKP harus pembelajaran. Contohnya ya, dokter gigi kan targetnya 100. Nah, ini bahkan nanti ke depan akan di persentase lagi. Pembelajarannya yang kayak gimana? Yang seminar kah, yang workshop kah, yang webinar kah, atau yang belajar mandiri baca buku sendiri, yang case report, seperti apa? Karena kita nggak mau, karena beberapa profesi bahkan sudah request ke kami dari kolegium itu, Dra, kalau buat spesialis ini nggak bisa cuma hanya webinar saja, atau cuma seminar aja. Dia harus ada yang workshop, karena dia harus ada hands on-nya. Nah itu hal-hal seperti itu nanti akan tinggal kita rubah di sistem, kita sesuaikan. Jadi penjagaan kompetensinya, jadi prinsipnya tadi adalah penjagaan kompetensinya tetap ada Mas. Jadi tidak hilang gitu kan. Karena orang bertanya, wah STR-nya udah seumur hidup nih. Semua orang bisa praktik euforia gitu kan. Padahal tetap ada ini yang untuk praktik. Lalu yang kedua, sorry sebentar, saya skip dulu yang ketiga, saya lupa yang kedua ya. Yang ketiga tuh untuk kecukupan SKP itu konsepnya tidak ada yang berubah juga dengan yang dulu sebenarnya. Jadi kalau sudah dapat 250 di 2019, dia sudah dapat 250 SKP di sini buat dokter contohnya ya, 250 SKP di sini, ya dia berhak praktik 5 tahun ke depan untuk 3 SIP. Jadi bukan udah dipakai 1, berarti ngumpulin 2,5 lagi dong. Udah kepakai 1 lagi, ngumpulin 2,5 lagi dong. Enggak. Tidak ada yang berubah, sama konsepnya. Jadi kalau itu sudah ada 250 ya bisa praktek di sini 3 kali. Dia ngumpulin di sini, tercukupin lagi 250, dia bisa bikin ICP di sini ya. Sampai ke sini ya untuk 3 ICP juga. Jadi bukan berarti kok sekarang saya jadi nggak cukup ya, apa gara-gara kemarin kepake ya. Nggak ada seperti itu. Jadi kalau dia, makanya di aturan perizinan yang disosialisasikan oleh Seskonsil itu selalu dituliskan bahwa ya kalau dia udah punya SIP pertama, nggak usah ditanya lagi kecukupan SKP-nya. SIP pertama itu kan udah masa periode berlakunya sampai 2029 misalnya. Dia baru bikin sekarang ya tetap sampai sana. Itu aja panduannya. Sampai 3 kali. Nanti pencatatannya, sementara ini yang sudah terintegrasi itu di MPP digital. Kalau dia udah bikin 1, tercatat 1. Nanti dia pindah ke dinas lain yang pakai MPP digital juga gitu ya, tercatat 2. Pindah lagi yang pakai MPP digital juga sama, tercatat 3. Pas pada saat pindah tempat lain, udah nggak bisa nambah tuh otomatis, udah kekunci lewat sistem. Itulah tujuannya juga kenapa pakai 1 sistem. Jadi nggak lagi-lagi kecolongan kita ada yang praktek lebih dari 3, 4 gitu ya. Tapi itu sesuai nanti kebijakan yang pasti akan disesuaikan nanti ke depan. Jadi itu seperti itu. Yang nomor 2 tadi itu mungkin belum ditemukan. Belum ditemukan ya. Kan datanya. Tadi mungkin sudah jelas ya bahwa sementara ini banyak data-data yang mungkin memang tidak. Kami juga kemarin baru dapat telepon ya, Mas Denny ini tim saya, mungkin sudah ada yang sering kontak. Itu dari Jawa Tengah ya Den ya. Yang bidan ya.
kemarin ya, itu ada 100 bidan yang memang mungkin tidak ditemukan datanya gitu ya. Itu sekali lagi kami tanyakan. Kemarin sempat nggak upload datanya di profesi, ada nggak di profesinya bahwa yang bersangkutan mengumpulkan data, memang ternyata belum ada. Kalau terkoordinasi seperti ini akan lebih mudah bagi kami, karena akhirnya kami tinggal bilang, ya udah Bu, tolong dibantu list saja nama-nama orangnya dan memang sudah tercukupi dari profesi diyakini sudah tercukupi, kirim ke kami, ya udah 100 orang itu kami langsung sesuaikan di sistem kami dan itu sangat mudah langsung bisa ditemukan langsung. Cuman ya itu kami ambil data apa adanya, jadi sehingga orang-orang yang memang sudah ada ya pasti terbaca, tapi kalau tidak ada di database OP sebelumnya ya pasti nggak akan ditemukan. Nah, solusinya memang yang paling mudah adalah mereka masuk ke SKP platform dan tautkan akunnya. Minimal dia ditemukan dulu tuh orangnya ada gitu kan. Cuma memang baru untuk dokter gigi dan bidan. Jadi minggu ini akan kita baru mulai dokter gigi dan bidan, sebelumnya dokter umum dari bulan Maret. Nah sekarang dokter gigi dan bidan mulai sekarang, tapi untuk perawat seterusnya mungkin mulai minggu depan akan mulai berproses. Dari situ nanti dia bisa upload buktinya. Kalau dia malas, saya sudah ada bukti kecukupan SKP yang tadi cuma 1 lembar keterangan dari OP, jadi dia malas banget saya upload semua berkasnya lagi gitu ya, tinggal di-upload nanti kami sesuaikan datanya. Kira-kira gitu Mas, mudah-mudahan sudah cukup. Kalau ada yang skip, mohon. Ini yang ke-skipnya itu yang untuk profesi yang gizi, casting dan lain-lain. Secara prinsip mungkin penilaiannya sama ya, cuman mungkin untuk dari segi pelayanan, karena secara eksplisit mungkin belum terintegrasi layanan profesi gizi, casting atau AMDA belum ke RME gitu, mungkin bisa dikatakan manual dinilai oleh konsil berarti ya? Manual. Jadi seperti saya sampaikan bahwa yang sudah mulai terintegrasi adalah pembelajaran. Karena semuanya satu pintu pelayanan. Nah, kalau yang pelayanan itu belum semua terkoneksi sehingga masih melalui input. Jadi dia ada bukti logbooknya dari vaskesnya atau dari kepala ruangan atau apapun dari kepala kliniknya gitu ya, membuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan layanan asuhan apa misalnya seperti itu nanti tinggal dibuktikan dari profesinya. Jadi makanya di fitur kita ini masih bisa upload manual. Jadi memang karena kita tahu bahwa belum semua sistem terkoneksi, jadi untuk layanan yang tindakan-tindakan yang profesi yang belum terkoneksi, dia akan upload di sini nih. Dia ada uploadnya, nanti akan ketahuan di situ dia melakukan tindakan apa. Tapi beda dengan pembelajaran, kalau pembelajaran dia input, dia langsung bisa tulis SKP-nya berapa, karena kan ada buktinya. Dapat 10 SKP, tulis 10 SKP. Tapi kalau pelayanan, dia hanya bisa upload buktinya, nanti akan dinilai itu sama ahlinya, kolegiumnya bahwa, oh iya, kalau lakukan asahan apa ini misalnya gitu ya, nah ini nilainya adalah sekian SKP, seperti itu. Jadi masih manual Mas. Bahkan buat dokter gigi pun sampai sekarang juga belum seamless dengan RME, masih pakai ini. Ya, semoga saja nanti setelah RPP dan PMK-nya keluar, kita juga bisa dapat penjelasan bahwa yang adanya di konsil yang ditugaskan di sana namanya seperti apa. Seperti halnya kita mendapatkan informasi dulu bahwa tim P2KBOP itu dari cabang ke wilayah dan lain sebagainya disurati ditugaskan oleh OP. Nah semoga saja nanti setelah PP-nya keluar dan PMK-nya keluar juga kita bisa tahu siapa nama-nama yang ada di konsil dan di kolegium yang menilai SKP ini nantinya. Terima kasih Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin ya. Ya Mbak, dari Mbak Efrida ya. Ya silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin ada pertanyaan sedikit dari kami, yaitu terkait dengan pelaksanaan pelatihan dari dana dekonsentrasi atau DIPA ya, yang mana menu-menu pelatihan ini sudah sudah terpetakan atau sudah merupakan menu dari Ditjen Nakes, yaitu terutama dari Direktorat Peningkatan Mutu. Nah, kalau sebelumnya kita setiap pelatihan itu yang diberikan kepada peserta adalah angka kreditnya berdasarkan CPL-nya. Nah, untuk sekarang kita kan beralih ke SKP dan bagaimana untuk mekanismenya? Apakah
Untuk pelatihan-pelatihan tersebut di dalam kurikulum sudah langsung tercantum untuk pelatihan ini langsung berapa SKP seperti itu. Dan bagaimana mekanismenya untuk pengalihan daripada pelatihan dari jumlah JPL-nya ke SKP. Bagaimana mekanisme di kami dari Dinas Kesehatan selaku penyelenggara. Yang kedua yaitu terkait dengan ini yang ada di ruangan ini adalah para pengelola SDMK. Di sini rata-rata mungkin kalau Japungnya banyak dari Adminkes gitu. Dan untuk kegiatan-kegiatannya kalau pelatihan mungkin terbatas. Tapi seringnya itu banyak berupa pertemuan. Nah, apakah dimungkinkan juga dari pertemuan-pertemuan seperti ini kita juga bisa diberikan sertifikatnya ataukah dimungkinkan SKP ataukah berupa sertifikat saja sehingga setiap kita yang merupakan ASN itu kan ada kewajiban untuk peningkatan kompetensi yang 20 CPL ya. Sehingga kami punya bukti untuk bisa melengkapi tersebut karena di kita juga ada penilaian untuk indeks peningkatan kompetensi daripada ASN. Apakah itu dimungkinkan? Itu Pak, karena kami lihat yang hadir sini dari Direktorat Peningkatan Mutu. Ini harapan kami dari daerah. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, silakan. Mas Farhan, saya izin jawab dulu ya, nanti kalau mau ditambahkan ya Mas Farhan ya. Ya, siap Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi Ibu memang dulu kegiatan Kementerian Kesehatan hanya pelatihan ya, Bu. Jadi makanya kalau di undang-undang bunyinya adalah pelatihan dan peningkatan kompetensi lainnya. Sekarang bunyinya ada. Jadi biar kita nggak bingung gitu ya. Walaupun di profesi itu nggak kenal ada perbedaannya pelatihan ya, workshop ya sama saja bendanya gitu. Sementara ini dulu kita nggak pernah ngurusin urusan profesi, sekarang kita juga harus coordinate semuanya terkait kegiatan-kegiatan karena ya seperti concernnya adalah misalnya saya dokter, saya kebetulan bekerja di rumah sakit pemerintah, saya disuruh ditugaskan atau di puskesmas lah, saya dulu pernah di puskesmas. Di puskesmas saya ditugaskan untuk kegiatan, misalnya kegiatan yang baru-baru mungkin manajemen puskesmas, pelatihan apa gitu ya. Itu kegiatan yang terkaitan dengan layanan saya di puskesmas. Sayangnya kegiatan-kegiatan itu nggak bisa diakui SKP-nya sehingga saya nggak bisa klaim itu sebagai SKP di profesi saya. Itu yang terjadi dulu. Jadi negara tidak mempedulikan orang yang bekerja buat dia melakukan pelayanan di rumah sakit untuk memenuhi kecukupan SKP-nya untuk bisa nanti bikin SIP baru. Jadi kalau kebayang ya Bapak Ibu, maksud saya gini, kalau saya ikuti kegiatan yang begitu banyak penugasan dari kantor, SKP-nya nggak bisa dipakai untuk memenuhi SKP saya, buat saya bisa praktek. Padahal banyak banget kegiatan saya yang di sana. Sebaliknya, kalau saya banyak ikut kegiatan di profesi, sementara saya juga pegawai di Kementerian Kesehatan gitu ya, saya ikut kegiatan seminar-seminar yang sifatnya profesi dan lain-lain, SKP saya nggak diakui sama kepegawaian saya di kantor, untuk angka yang penunjang saya kecukupan saya untuk kepegawaian naik pangkat dan lain-lain. Nah, itulah kenapa sekarang kita jadiin satu ada di Kementerian Kesehatan. Sementara makanya orang pada bingung kenapa sih harus connect ke e-office dan lain-lain kalau dia pegawai Kemenkes. Karena biar pada saat dia ikut kegiatan profesi yang hubungannya sama profesinya dia, nilainya pun akan diakui oleh kepegawaian. Kalau dia ikuti kegiatan-kegiatan yang nggak ada hubungannya sama profesinya, SKP-nya pun mungkin bisa kepake buat urusan profesinya. Jadi itu dua. Nah, pelatihan, contohnya ya, memang yang akan mendapatkan nilai SKP lebih adalah pelatihan-pelatihan yang spesifik keprofesiannya. Itu SKP masih lebih besar. Tapi pelatihan-pelatihan umum juga bisa dapat. Misalkan kebetulan dia dokter, dia dapat pelatihan manajemen puskesmas dari Kementerian Kesehatan. Ada nilai SKP-nya nanti Bu kalau di pelatihan. Akan ada konversi nilainya. Itu bisa dipakai buat dia juga untuk perpanjangan profesi untuk SIP-nya nanti. Jadi itu ada dua. Jadi sekarang di timnya Pak Iben yang ngurusin kurikulum, itu mulai dicek pelatihan-pelatihan yang lama-lama di kurikulumnya, itu sudah ada penilaian pelatihan sekian JPL ini berapa SKP. Sekian JPL ini berapa SKP. Itu sudah ada. Nanti sudah ada. Bahkan banyak juga teman-teman yang dengan yakin di-upload aja tuh pelatihan-pelatihan Kemenkes di sistem kita gitu ya, pembelajaran. Itu sudah kita kasih nilai SKP-nya berapa. Karena kami juga sudah punya panduannya, tapi ditunggu sebentar lagi akan ada surat
bukan surat edaran namanya, surat pemberitahuan besaran SKP, karena masih menunggu nanti pelatihan sekian jam itu SKP-nya berapa, sekian jam SKP-nya berapa, itu ada nanti. Jadi walaupun belum tertera di sertifikat sementara gitu ya, itu karena memang di kurikulum yang dulu nggak ada tuh nilai SKP-nya berapa, tapi nanti ada Bu, akan ada nilainya. Dan kalau yang lama-lama bagaimana nih, sudah telanjur ikut, kalau di-upload pun misalkan di teman saya pengelola Nusantara Sehat bilang, saya punya nih sertifikat Nusantara Sehat ikut sekian lama, kan nggak ada nilai SKP-nya tuh. Tapi kami sudah ada panduannya, nilai ini, nilai SKP-nya berapa. Ini SKP-nya berapa, itu ada. Jadi nanti semua akan dinilai dalam SKP. Jadi itu bahkan sudah kita integrasikan antara kalau di Kementerian Kesehatan itu P2KSN dan di Janakes, jadi buat kepegawaiannya dan buat profesinya nanti bisa sinkronis. Oke, jadi kira-kira gitu. Tadi yang satu lagi, mohon maaf, Kaitannya dengan apa tadi, Yang- ASN ya, 20 JPL ya? Ya. Kalau nggak salah, boleh dikonversikan atau bagaimana gitu ya? Kira-kira mungkin udah terjawab kali ya Bu ya? Udah Belum. terjawab kan Bu ya? Menurut kami belum. Maksud Ya. kami misalnya di pertemuan kita hari ini. Ya. Nah, apakah juga kita dimungkinkan untuk mendapatkan tiba-tiba. sertifikat ataupun yang bisa dikonversikan ke SKP ataupun berupa sertifikat yang ini berapa CPL sehingga kewajiban 20 CPL itu bisa juga para pengelola Boleh nggak ada SDMK seperti ini karena kegiatan-kegiatan banyak kan pelatihan itu ada pelatihan teknis Iya. terkait dengan nakesnya gitu. Sementara kita adminkes para pengelola juga yang mungkin masih jabatan pelaksana apakah dimungkinkan karena kita sangat terbatas untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang betul-betul yang terkait dengan manajemen daripada SDMK itu gitu maksud kami. Sangat dimungkinkan Bu. Jadi kalau misalkan dinas misalkan mengusulkan kegiatan untuk admin pertemuan adminkes gitu ya, selama dia masuk ke pelataran sehat, semuanya SKP-nya akan diberikannya di sana. Jadi kalau bikin sendiri kegiatannya di luar itu tidak akan ada penilainya. Nanti akan ada yang nilai di dalam di pelataran sehat ya. Jadi pada saat mengusuli kegiatan. Tapi kalau dia bikin sendiri itu tidak. Saya adminkes Bu, saya Javungnya adminkes, sama juga. Jadi itu banyak kegiatan buat adminkes yang ada di pelataran sehat. Itu SKP-nya bisa saya dapatkan di sana. Coba aja dicek di pelataran sehat. Mungkin Mas Farhan bisa kasih tahu informasi ya Mas ya. Mungkin belum semuanya ada nilai SKP, tapi untuk nilai JPL-nya sudah termasuk kalau nggak salah Mas Farhan ya. Iya, di sertifikat ada Pak. Itu sudah ada di pelataran sehat. Jadi memang kalau kepentingannya buat adminkes yang bukan nakes misalnya, bukan profesi medis nakes gitu kan, itu sudah banyak di pelataran sehat. Saya pun memenuhinya lewat pelataran sehat. Saya ikut aja di situ. Maaf, Mas Indra, bukan itu maksudnya. Kayak saya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kita punya pelatihan pesertanya yang diwajibkan 30 orang. Dan 30 orang itu masuk di pelataran sehat. Kami yang panitia kecil ini, anak-anak yang di kantor, yang adminkes, yang bla 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 itu, memungkinkan enggak dapat sertifikat untuk itu? Oke, Mas Farhan mungkin nanti bisa tambahin. Kecilnya. Ya, jadi sangat dimungkinkan Ibu sebenarnya. Jadi begini, dulu kebiasaan di profesi ya, pada saat bikin seminar itu SKP-nya dikasih ke peserta, pembicara, panitia gitu ya. Panitia dapat gitu ya, dan mungkin yang nggak ngapa-ngapain pun dapat gitu ya. Jadi prinsipnya sekarang adalah pembelajarannya. Kalau nanti teman-teman di dinasnya itu dirasa memang berhak mendapatkan SKP-nya, JPL-nya gitu nilainya dapat, ya dia disertakan sebagai peserta. Pada saat itu diusulkan kegiatan sebagai peserta, itu bisa saja. Jadi sementara ini di pelataran sehat belum ada menu buat itu ya Mas Farhan ya, sementara ini ya. Tapi nanti kita belum tahu apakah nanti akan bisa di panitia tuh yang bikin kegiatan itu boleh dapat khusus atau seperti apa. Tapi yang sementara ini tidak. Sementara ini memang yang kita lakukan adalah banyak nih profesi biasanya yang komplain ke saya juga. Mas Indra dulu kita panitia yang capek-capek dapat loh. Lah kan penyelenggaranya situ. Kalau emang ikut kegiatan berarti alokasikan dia sebagai peserta, silakan saja monggo. Kalau sebagai peserta kita tidak memungkinkan untuk itu karena sudah diplot itu pesertanya 30 gitu. Iya. Maksud saya yang sekarang ini tidak bisa kalau yang pelatihan ya. Kalau yang seminar dan lain-lain itu sudah bisa sebenarnya. Tapi kalau yang pelatihan kunci, kalau pelatihan itu kan terkunci harus 30 peserta, 40 peserta. Ya saya paham. Itulah yang memang yang masih
belum bisa Itulah diakomodir. minta tolong, kalau saya nitip nih minta tolong kalau bisa saya titip anak-anak saya biar bisa, mereka yang kerja capek-capek Iya, tidak dapat apa-apanya gitu. Apalagi sekarang honor untuk panitia kan di skip. betul. Terima betul. kasih. Betul. Iya, nanti Mas Farhan ya Mas ya, ada masukannya ya Mas. Panitia sudah dimasukin Mas. Baik, makin kesini makin menarik ya, cuman waktu sudah ditunggu sama narsum berikutnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa, boleh nggak kita minta nomornya Mas Indra sama Mas Farhan nih? Boleh ya? Ya nanti tanyain aja gitu. Coba nanti tanyakan saja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Farhan dan Dr. Indra yang sudah berbagi informasi untuk kita semua. Semoga bermanfaat ya sharingnya. Mari kita beri aplaus untuk kita semua.